Ketika hendak dicabut nyawanya, Nabi Adam tiba-tiba protes dan menentang malaikat maut. Seperti yang kita tahu, kematian adalah sebuah tragedi yang menakutkan bagi sebagian manusia. Tubuh akan merasakan sakit nyeri yang dahsyat ketika detik-detik pencabutan ruh di saat kematian. Kematian adalah sesuatu hal yang pasti kelak dialami oleh seluruh umat manusia. Saat kematian, tubuh seakan dihimpit dan nafas sesak seakan keluar dari lubang jarum. Bahkan, para nabi yang merupakan para kekasih Allah juga merasakan betapa menyakitkannya sakaratul maut itu. Di saat kematian orang kafir dan ahli maksiat, mereka akan didatangi malaikat maut dengan wajah dan penampilan yang sangat menyeramkan. Malaikat maut tak segan-segan memukuli mereka hingga ruh mereka keluar dari jasadnya. Peristiwa itu merupakan peristiwa yang sangat mengerikan. Berbeda dengan orang beriman, di saat detik-detik sakaratul maut, malaikat akan datang dengan pakaian yang indah, wajah yang elok berseri dan bercahaya indah, serta membawakan kain kafan dan wewangian surga untuk ruh si hamba. Namun di balik peristiwa kematian dan kengerian itu, ada sebuah kisah unik dari Nabi Adam alaihissalam yang berani membantah dan menolak malaikat maut ketika hendak mencabut nyawanya. Dikisahkan, dahulu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam kemudian bersin dan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membalasnya dengan berkata, Yarhamukallah, yang artinya semoga Allah merahmatimu. Kemudian, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk mengucapkan salam kepada para malaikat, Assalamualaikum. Para malaikat lalu membalas salam Nabi Adam, Waalaikumsalam. Begitulah cara Allah mengajarkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan posisi kedua tangannya menggenggam. Pilihlah mana saja yang kau inginkan. Nabi Adam menyahut, aku memilih tangan kanan Tuhanku. Kemudian Allah membuka genggaman tangannya dan diperlihatkanlah Nabi Adam dan keturunannya. Nabi Adam bertanya, Ya Rob, siapa mereka? Allah menjawab, mereka itu keturunanmu. Dari situlah diketahui tulisan usia anak cucu Adam yang dikenali di antara kedua mata mereka. Tidak hanya itu, di antara mereka ada seseorang yang memunculkan sinar terang tetapi umurnya pendek yaitu hanya berusia 40 tahun. Nabi Adam lalu penasaran dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rob, siapa dia? Allah menjawab, dia itu anakmu, Daud. Dahulu, Nabi Daud memang ditakdirkan Allah hanya berusia 40 tahun saja. Kemudian Nabi Adam meminta kepada Allah untuk menambahkan umur Nabi Daud. Nabi Adam lalu berkata, aku tambahkan 60 tahun dari usiaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjawab, baik, silahkan kamu tinggal di surga. Alhasil, Nabi Adam pun menyisihkan 60 tahun umurnya untuk diberikan kepada anak cucunya yakni Nabi Daud alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam kemudian menghuni surga sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah sebelumnya, Nabi Adam hidup di surga bersama ibu Hawa untuk beberapa waktu. Lalu setelah turun ke bumi, Nabi Adam alaihissalam lalu menghabiskan sisa hidupnya di bumi hingga memiliki keturunan dari istrinya yaitu Siti Hawa. Hanya dalam masa yang cepat dan singkat, keturunan Nabi Adam bertambah banyak dari tahun ke tahun. Hal ini yang menjadikan populasi manusia di era Nabi Adam alaihissalam sangat banyak. Dan seperti yang kita tahu, bahwa setiap jiwa yang hidup, pasti kelak akan merasakan yang namanya kematian. Tidak berbeda pula dengan Nabi Adam alaihissalam. Dikisahkan dari hadis riwayat Ibnu Hibban, dahulu ketika usia Nabi Adam alaihissalam telah habis di saat menginjak umur 960 tahun, maka tibalah waktu kematian beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian, berangkatlah malaikat maut menemui Nabi Adam alaihissalam di kediamannya. Namun ketika malakul maut hendak mencabut nyawa Nabi Adam, malaikat malah diprotes habis-habisan oleh Nabi Adam. Nabi Adam berkata kepada malaikat, kamu itu terburu-buru. Allah itu menetapkan usiaku 1000 tahun. Malaikat lalu menjelaskan, iya betul, tapi 60 tahun diantaranya sudah kamu berikan untuk anakmu yaitu Daud. Nabi Adam lalu membantah malaikat maut yang mau seenaknya hendak mencabut nyawanya. Nabi Adam merasa bahwa dulu beliau ditakdirkan Allah berumur 1000 tahun. Padahal, sekarang saja baru berumur 960 tahun. Kok bisa-bisanya malaikat maut datang lebih awal seperti tamu yang tak diundang? Nabi Adam alaihissalam menolak kehadiran malaikat maut karena dirasa ajalnya belum sampai.
Meskipun sudah diingatkan malaikat, Nabi Adam tetap membantahnya. Hal ini karena selama ini beliau sangat teliti dalam menghitung tahun umur hidupnya yang sudah lalu. Atas penolakan itu, alhasil Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan malaikat untuk menunjukkan catatan hujah Nabi Adam yang dulu pernah diucapkannya. Hal ini untuk mengatasi penolakan dari orang yang ingkar dan memiliki sifat pelupa. Saksi dan bukti lalu ditunjukkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ternyata memang benar. Setelah mengetahui bukti-bukti itu, barulah Nabi Adam bisa mengingatnya. Nabi Adam ternyata lupa kalau dulu ia sempat berkata untuk memberikan sisa umurnya 40 tahun kepada cucunya yaitu Nabi Daud alaihissalam. Dari sifat lupanya inilah yang kemudian diwariskan Nabi Adam kepada para anak cucunya. Di mana, anak cucu Adam juga memiliki sifat ingkar dan pelupa. Atas peristiwa itu, maka tidak heran bila manusia hingga saat ini banyak yang suka ingkar dan suka lupa terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap protes-memprotes ternyata sudah ada dan sudah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka dari itu, apabila di antara kita ada yang lupa dan tersesat, maka seyogyanya bagi kita untuk menegur dan mengingatkan saudara-saudara kita agar kembali ke jalan Allah yang lurus. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.